Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari Sabtu ini, mudah-mudahan kita bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini mengenai sebuah tema yang insya Allah akan kita bahas, yaitu tentang wanita adalah penyejuk hati. Penyejuk hati atau qurrata a'yun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ketahui sama-sama bahwasannya wanita itu sangat mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dan fadilah wanita, yang sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat khusus yang diberi nama surat An-Nisa, yaitu para wanita-wanita. Hal itu karena kemuliaan wanita yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para suami-suaminya, istausu bin nisa'i khaira. Aku mewasiatkan kepada kalian semua wahai para lelaki untuk berbaik-baik kepada wanita-wanita sekalian. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah caranya kita menjadi penyejuk hati atau menjadi qurrata a'yun? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, dan itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Di antara salah satu doanya yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara salah satu doa dari ibadur rahman yaitu mereka yang mengatakan rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami penyejuk-penyejuk mata atau penyejuk-penyejuk hati. Dari siapa? Dari istri-istri kami dan dari keturunan-keturunan kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya penyejuk mata atau penyejuk hati itu ada dua. Yang pertama yaitu istri-istri, dan yang kedua adalah keturunan-keturunan. Yang dimaksud keturunan-keturunan adalah anak-anak dan atau putra-putri kita semua. Kita awali pembahasan dari putra-putri kita semua, bahwasanya anak-anak kita adalah investasi kita bersama. Kalau kita semangat untuk membeli rumah, kita semangat untuk membeli tanah, wah ada tanah yang bagus nih di sini kita beli. Wah ada rumah yang bagus nih, buat apa? Buat investasi. Wah kita beli emas aja buat apa? Buat investasi. Kita tidak boleh melupakan suatu investasi yang lebih penting dari semua itu, yaitu investasi anak yang soleh dan solehah. Investasi rumah kita hanya dinikmati berapa puluh tahun saja. Investasi tanah kita dinikmati hanya dalam beberapa puluh tahun saja. Sedangkan investasi anak yang soleh dan solehah akan kita nikmati sepanjang hidup kita hingga akhir kiamat nanti. Kita punya anak kita mendoakan kita, anak kita selalu mensedekahkan atas nama kita. Misalnya nanti kita sudah meninggal dunia, kemudian anak kita terus mengirimkan pahala. Bagaimana cara mengirimkan pahala? Misalnya alhamdulillah saya punya uang sekitar 20-30 juta, dan masjid itu ternyata butuh karpet, karpetnya sudah lusuh. Udah deh saya belikan karpet 20 atau 30 juta ini atas nama orang tua saya. Apakah itu bukan investasi? Tentunya itu investasi yang sangat-sangat bermanfaat sekali. Setiap orang sujud di karpet tersebut, setiap orang itu sholat di karpet tersebut, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Dan itulah yang dinamakan investasi yang sebenar-benarnya, sesuai dengan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, idza mata ibnu adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah.
Di antara Ibnu Adam ada 3 hal yang mana tidak akan terputus dari Ibnu Adam atau dari manusia ketika ia meninggal. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah yaitu misalnya ada orang yang ingin membangun masjid, kita bantu. Ada orang yang ingin menggali sumur, kita bantu. Selama sumur tersebut mengeluarkan air dan dimanfaatkan oleh para manusia, maka ia mendapatkan pahala. Termasuk juga dinikmati oleh para hewan-hewan. Kemudian yang kedua yaitu amal soleh. Amal soleh yaitu seperti ibu-ibu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Jadi ibu-ibu usahakan anak-anak ibu-ibu semua hafal Al-Fatihah bukan dari guru ngajinya. Usahakan anak-anak ibu-ibu semua hafal Al-Fatihah dari ibu-ibu atau dari suami ibu-ibu. Jadi ajarkan mereka Al-Fatihah, ajarkan mereka membaca Al-Quran. Jadi ketika ibu-ibu sudah meninggal dunia, maka yang akan mendapatkan pahala dari investasi tersebut adalah ibu-ibu semua dan suami ibu-ibu semua. Karena apa? Karena Al-Fatihah tidak akan berhenti dibaca minimal 17 kali dalam satu hari. Dan ketika kita yang mengajarkan, maka itu pahalanya mengalir kepada kita semua. Kalau dia menghafal dari guru ngaji, maka guru ngajinya akan mendapatkan pahala. Kalau kita ingin kita yang mendapatkan pahala, maka kitalah yang mengajarkan lebih dahulu kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, lanjutan dari hadis tersebut, yaitu awwaladin shalihin yad'u lahu, yaitu anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Itulah yang tadi kita garis bawahi sebagai sebuah investasi akhirat. Jadi investasi dunia penting, investasi akhirat jauh lebih penting, karena kita nanti di alam kubur, kita sendiri, kita tidak ada seseorang pun yang menemani kita. Tergantung kita akan dapat transferan pahala atau transferan dosa. Para ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya setiap kita atau setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki atau kepala rumah tangga adalah pemimpin terhadap keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Kemudian istri-istri atau ibu rumah tangga juga merupakan pemimpin dan pengatur di rumah. Di rumah siapa? Di rumah suaminya. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal yang ia pimpin. Jadi bukan hanya bapak-bapak saja yang merupakan pemimpin, namun ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga pemimpin di rumah suaminya, pemimpin terhadap istri-istrinya, pemimpin terhadap anak-anaknya, pemimpin terhadap putra-putrinya, dan ibu-ibu sekalian juga merupakan pemimpin di samping suami yang memimpin semua itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadikan anak-anak kita sebagai aset, sebagai investasi, maka kita akan menuai hal tersebut ketika kita sudah meninggal dunia. Dikala itu anak-anak kita mendoakan kita, dikala itu kita mendapatkan pahala dari apa-apa saja yang telah disedekahkan oleh anak-anak kita. Seperti yang tadi kita jelaskan bahwasanya ada pembangunan masjid, ada sedekah. Jadi usahakan kalau misalnya orang tuanya ibu-ibu sekalian sudah meninggal dunia, niatkanlah sedekah misalnya yang kalau membangun masjid dan lain sebagainya mungkin susah. Bagi ibu-ibu sekalian, ada orang puasa Senin Kemis dan lain sebagainya, taruhlah di masjid bukaan atau takjil buat buka puasa sebanyak 30 misalnya atau 40 diniatkan untuk orang tua kita. Dengan itu orang tua kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara beberapa hal yang sekarang kita masuk kepada ibu-ibu, di antara beberapa hal yang membuat ibu-ibu menjadi qurrata a'yun atau penyejuk hati bagi suaminya. Di antara hal-hal tersebut yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW mengenai Nabi Ismail yang mempunyai istri. Nabi Ismail mempunyai istri yang pertama
dari Nabi Ismail, yaitu istri yang banyak ngeluh. Banyak ngeluh, mengatakan ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan suaminya, yang merupakan ayahanda dari Nabi Ismail, datang ke rumah Nabi Ismail dan menanyakan di mana Ismail. Dijawab oleh istrinya, saya nggak tahu Ismail di mana dan dia sedang keluar. Kemudian ditanya oleh orang tua tersebut. Orang tua tersebut ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan mertua dari istri Nabi Ismail. Memang istri tersebut tidak mengetahui bahwasanya yang datang adalah Nabi Ibrahim yang merupakan mertuanya. Bagaimana kehidupan kamu? Wah, kehidupan saya susah. Saya nggak dapat apa yang saya inginkan. Saya selalu dalam keadaan tidak enak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini istri Nabi Ismail alaihissalam selalu mengeluhkan keadaannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada wanita tersebut, kalau Ismail datang, sampaikan salam dan katakanlah ia untuk merubah pintu rumahnya. Kemudian datanglah Nabi Ismail alaihissalam yang merupakan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diceritakanlah oleh istrinya bahwasanya telah datang seseorang tua dan menanyakan hal kepadaku. Kemudian ia menyampaikan salam kepadamu wahai Ismail dan mengatakan gantilah atau ubahlah pintu rumahmu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menjelaskan bahwasanya itu adalah ayahku, datang menanyakan perihal anaknya dan ia mewasiatkan kepadaku untuk menceraikan kamu. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi kemudian berikutnya dengan seseorang istri yang lebih baik daripada yang pertama. Kemudian datang lagi Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan hal yang sama. Dan ia tidak diketahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu, atau mantunya tidak mengetahui bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah mertua. Kemudian bertanya, bagaimana keadaanmu dengan Ismail? Alhamdulillah, saya serba tercukupi, kehidupan saya enak, saya tenang, dan lain sebagainya dari jawaban istri tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mewasiatkan atau menitipkan salam kepada istri tersebut, saya titip salam untuk Ismail dan katakanlah untuk tidak merubah pintunya. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam datang, kemudian disampaikan salam oleh istrinya dan dikatakan bahwasanya telah datang seorang tua yang menanyakan perihal keadaan atau kehidupan rumah tangga kita. Kemudian saya jawab bahwasanya kita dalam keadaan yang enak, tenang, alhamdulillah, semuanya itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia menitipkan salam kepadamu dan berpesan agar pintu rumahnya tetap dirawat. Dan kemudian Nabi Ismail menjelaskan bahwasanya yang tadi datang adalah orang tuaku atau Nabi Ibrahim yang bertanya tentang perihal rumah tangga kita, kemudian ia mewasiatkan agar aku tidak menceraikan dirimu. Itu diantara salah satu hal. Kemudian hal yang kedua, yang diantara hal-hal tersebut kita bisa mendapatkan atau kita bisa menjadi qurrata a'yun atau penyejuk hati atau penyejuk mata adalah kita tidak membuat permasalahan baru. Kita dalam hubungan suami istri pasti terjadi permasalahan dan itu pasti akan terjadi. Namun sebaik-baiknya kita adalah yang menyikapi masalah tersebut dan mencarikan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Jadi bukan ketika ada masalah dan ia justru menambah atau menjadikan masalah itu tambah keruh dan juga menjadikan masalah itu tambah lebar dan tambah besar. Tapi sebaik-baiknya bagi ibu-ibu sekalian yang ingin mendapatkan predikat qurrata a'yun, yaitu tidak membuat masalah baru dan justru berusaha untuk mendinginkan dan menyelesaikan masalah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan, yang mana kisah ini adalah kisah dari Asma binti Yazid al-Ansariyah, seorang sahabiyah yang ketika itu datang kepada Rasulullah SAW dan beliau berkata, wahai Rasulullah, saya ini adalah utusan dari para ibu-ibu, ingin bertanya kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya kita ini adalah hamilat auladikum, kita ini yang mengandung anak-anak dari engkau wahai para suami-suami. Dan kalian wa innakum ma'syarur rijal, dan kalian para laki-laki fudiltum alaina bil jum'i wal jama'at. Kalian itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalian melaksanakan sholat Jumat, dengan kalian melaksanakan sholat berjamaah. Wa iyadatul marid,
Dan kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pahala dari menziarahi orang-orang yang sakit atau mengunjungi orang-orang yang sakit. Wa syuhudil janaiz, dan kalian diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala dengan kalian mengurusi orang-orang yang meninggal dunia. Wal haji ba'dal hajj, dan kalian boleh melaksanakan haji berkali-kali. Wa afdalu min dzalika al jihadu fi sabilillah, dan yang lebih mulia dari itu semua yaitu al jihad fi sabilillah. Kalian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung, Asma di sini mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua pahala itu kayaknya diambil sama suami. Semua pahala diambil sama suami. Suami itu bisa sholat Jumat, suami itu bisa sholat berjamaah, suami itu bisa mengunjungi orang sakit, suami itu bisa mengurusi jenazah orang-orang yang meninggal. Dan yang lebih dari itu, suami bisa melaksanakan haji berkali-kali, dan suami juga bisa melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika ditanya oleh Asma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ifhami ayyatuhal mar'ah wa a'limi man khalfaki minan nisa." Wahai wanita, pahamilah apa yang akan saya jelaskan, dan ajarkanlah kepada orang-orang atau wanita-wanita yang datang setelahmu. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha wa talabiha mardatihi wa ittiba'iha muwafaqatahu yu'addilu dzalika kullahu. Sesungguhnya wahai para ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perilakumu yang mulia terhadap suami-suamimu dan usahamu untuk meminta ridho suami-suamimu itu sama dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki semua. Jadi dengan dua hal, dengan ibu-ibu sekalian berperilaku baik terhadap suami-suami ibu-ibu sekalian, dan juga dengan usaha ibu-ibu sekalian untuk meminta ridho suaminya, itu yu'addilu dzalika kullahu, sama seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki tadi. Apa? Jihad di jalan Allah, haji berulang-ulang, sholat Jumat, sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Itu semua bisa diraih dengan dua hal, yaitu berperilaku baik terhadap suami dan juga meminta ridho suami. Kemudian perempuan tersebut berbahagia, fansarafatil mar'atu wa hiya tuhallil. Dan kemudian perempuan tersebut, Asma al-Ansariyah, meninggalkan Rasulullah SAW sambil berzikir Allahu Akbar, saking bahagianya dengan jawaban dari Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ibu-ibu mengurusi apa yang ada di rumah, dengan ibu-ibu bersabar mengurusi suami dan anak-anak, maka pahala ibu-ibu besar sebagaimana pahala apa yang dilakukan oleh laki-laki. Padahal laki-laki banyak sekali ibadah yang dilakukan, ibu-ibu tidak melakukan sebanyak ibadah laki-laki tapi mendapatkan pahala yang setara. Dan itu adalah salah satu keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada ibu-ibu sekalian. Kemudian poin berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-qanaah. Al-qanaah atau menerima pemberian suami. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qanaah ini sifatnya sangatlah penting sekali. Menerima atau mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suami, itu sifatnya sangat luar biasa sekali, dan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Dalam hal dunia, hendaknya kita melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Dan itulah sifat manusia. Itu adalah sifat manusia yang lumrah. Ketika ada seseorang yang lebih dari kita, kita menginginkan hal yang sama. Itu sifat yang lumrah. Oleh karena itu, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi orang, agar kita berpindah dari orang biasa menjadi orang luar biasa, yaitu kita melihat ke bawah dalam hal duniawi. Ketika tetangga kita ada mempunyai mobil baru dan lain sebagainya, maka kita tetap bersyukur atas apa yang ada.
Karena suami kita dapat memberikan kita hal tersebut dan kita mensyukuri hal tersebut. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara fitnah Bani Israel dijelaskan dalam buku-buku hadis bahwasanya salah satu di antara fitnah Bani Israel yaitu pada perempuan. Setelah diteliti, fitnah Bani Israel, jadi Bani Israel ini kalah terhadap perempuan. Kenapa? Kenapa fitnah Bani Israel ini terhadap perempuan? Karena perempuannya tersebut banyak meminta di atas kemampuan suaminya. Dan inilah yang Rasulullah SAW jelaskan pentingnya arti qanaah atau pentingnya arti kita menerima. Kalau suami kita belum bisa beli mobil, ya kita qanaah dengan apa yang ada, yaitu dengan motor. Ketika suami kita mampu mempunyai motor yang jelek dan dia belum mampu mempunyai motor yang baru, maka kita qanaah terhadap apa yang ada. Jangan sampai ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita banyak meminta maka menjadikan suami berhutang. Apakah sedikit atau banyak suami yang berhutang gara-gara istri? Banyak. Ya Allah bang, itu enak banget kayaknya tetangga bang mobilnya baru. Oh iya, kita juga bisa beli, insya Allah. Akhirnya beli mobil. Wah bang, ini motor kita begini-begini terus, udah banyak tuh di jalanan pakai NMAX. Kita beli NMAX dan lain sebagainya lah, misalnya seperti itu. Oh iya, akhirnya apa? Akhirnya ngutang. Demi dia menuruti perintah istrinya dan demi melancarkan gengsinya, maka ia sampai berhutang. Padahal dengan dia berhutang, dia akan membayar bunga dan lain sebagainya. Apalagi hutangnya di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menganut riba dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan kita qanaah, maka kita tidak ada bedanya dengan para raja. Kita tidak ada bedanya dengan menteri, kita tidak akan bedanya dengan presiden kalau kita qanaah. Karena Imam Syafi'i menjelaskan dalam syairnya, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Andai kata kita mempunyai hati yang qanu', hati yang penuh dengan qanaah, hati yang penuh dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa anta wa malikud dunya sawa'u, maka engkau dan raja-raja di muka bumi ini, maka engkau dengan pemilik dunia ini sama statusnya. Dan belum tentu Bapak Ibu sekalian orang-orang yang kaya itu lebih bahagia dari orang-orang yang tidak kaya, belum tentu. Orang-orang yang kaya dia berpikir bagaimana ia akan mempertahankan kekuasaannya, bagaimana ia mempertahankan kekayaannya. Jangan sampai perusahaan saya bangkrut, jangan sampai inflasi, jangan sampai ini itu dan lain sebagainya. Belum tentu mereka lebih berbahagia dari kita-kita semua yang setiap hari alhamdulillah bisa makan dan setiap hari alhamdulillah bisa hidup, kita bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat di atas, melihat ke atas, melihat kepada orang kaya, itu memang hal yang biasa, tapi belum tentu orang kaya itu semua melaksanakan hidup yang lebih enak dan lebih bahagia daripada kita semua. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya, agar kita mendapatkan predikat qurrata a'yun atau penyejuk mata dan penyejuk hati, yaitu husnus sam'i wa ta'ah lizzauj, yaitu bagaimana kita mentaati suami kita dengan sebaik mungkin. Kita berusaha semaksimal mungkin ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai suami kita itu mencium bau-bau yang tidak enak dari kita semua. Apakah ibu-ibu boleh pakai parfum? Katanya nggak boleh ibu-ibu pakai parfum. Tidak boleh ketika ia jalan di antara para laki-laki. Ketika ia keluar rumah dan yang mana di luar rumah itu ada laki, ada perempuan. Namun ketika di depan suaminya, maka ia dianjurkan untuk menghias diri dan ia dianjurkan untuk wangi-wangi. Jadi kalau di dalam kamar ibu-ibu nggak ada salahnya ibu-ibu beli parfum, nggak usah yang mahal-mahal yang harga 20-30 ribu. Demi apa? Demi suaminya agar ketika masuk ke dalam kamar mendapatkan ibu-ibu sekalian dalam keadaan wangi, dalam keadaan cantik. Karena apa ibu-ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya di luar rumah itu ibu-ibu banyak saingan. Nah, banyak saingan di luar rumah. Kalau ibu-ibu tidak bersaing dengan orang-orang yang ada di luar rumah, maka ibu-ibu akan kalah saingan. Udah capek suami misalnya dari luar, kemudian datang istrinya bau bawang dan lain sebagainya. Kalau
ibu-ibu tahu bahwasanya suaminya akan pulang jam 5, maka usahakanlah jam setengah 5 itu sudah mandi, wangi-wangi dan lain sebagainya untuk menyambut kedatangan suami. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara husnus sam'i wa ta'ah lizauj, di antara bagaimana menuruti perintah laki-laki, yaitu perhatikan juga suami-suami ibu sekalian perihal perutnya, perihal makanannya. Karena memang laki-laki ini ingin diperhatikan juga mengenai makanannya, dan juga sering orang-orang yang emosi disebabkan oleh makanannya tidak tercukupi. Bahkan ada beberapa hal yang mana beberapa hal ini agak sedikit berlebihan, yang mana suami menceraikan istrinya karena tidak sesuai atau karena emosi terhadap makanan yang ia dapatkan dari istrinya. Walaupun ini semua ibu-ibu mungkin menganggap lebay banget dan lain sebagainya, tapi itu terjadi. Oleh karena itu juga salah satu di antara yang perlu ibu-ibu sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ibu-ibu perhatikan. Kemudian poin berikutnya, ibu-ibu sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya menjaga rahasia suami. Menjaga rahasia suami, menjaga kekurangan-kekurangan suami. Ketika suami kita mempunyai kekurangan A, B, C, D misalnya, suami ibu-ibu tidak terlalu pintar, suami ibu-ibu tidak terlalu ganteng. Jangan ketika kumpul, iya emang suami saya itu goblok banget, kumpul sama ibu-ibu kan, yang mau goblok banget, udah dibilangin gak ngerti-ngerti dan lain sebagainya. Hal itu adalah hal yang tidak baik, dan itu tidak merupakan ciri-ciri bagaimana kita mendapatkan predikat qurrata a'yun, atau yang menyejukkan hati dan menyejukkan pandangan. Yaitu kita harus menjaga rahasia suami. Andai kata terjadi perceraian antara suami dan istri, maka tetap ibu-ibu sekalian tidak boleh menceritakan kejelekan-kejelekan mantan suaminya. Iya emang suami saya, syukur saya udah pisah sama dia. Dia tuh begini, keluar semua. Walaupun itu semua sudah terjadi dan sudah terjadi perpisahan antara suami dan istri, perceraian, maka tetap dijaga, tidak boleh diketahui kejelekan-kejelekannya oleh orang-orang lain. Dan jagalah rahasia suami. Kemudian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin berikutnya, salah satu bagaimana cara kita mendapatkan predikat qurrata a'yun adalah kita semua kompak mengejar akhirat. Kalau kita sama-sama kompak mengejar dunia, maka harusnya kita lebih kompak mengejar akhirat, atau tidak terlalu fokus terhadap dunia. Biarlah orang-orang di luar sana yang selain agama kita, mereka fokus mati-matian mengejar dunia, maka kita sebagai orang yang tahu bahwasanya kita transit, kita mengejar apa-apa yang kita persiapkan untuk tempat di mana kita akan hidup kekal abadi nanti. Seorang suami dan seorang istri berlomba-lomba membuat jadwal atau membuat sebuah acara atau rencana bahwasanya saya harus bersedekah dalam 1 bulan sekian-sekian. Itu bagaimana? Dirumuskan, duduk berdua dengan istri. Kita ini Ramadan ini kita harus sedekah, memberikan takjil berapa kali. Dalam bulan ini kita harus memberikan pengemis berapa kali. Dalam bulan ini, itu sama-sama mengejar akhirat. Jadi kita tahu semua bahwasanya tempat ini adalah tempat transit. Ketika ibu-ibu misalnya mau ke Mekah, kemudian ibu naik pesawat salah satu transit di Dubai atau di Qatar atau di mana, apakah ibu-ibu akan fokus di sana? Nggak mungkin kan? Kan ibu-ibu cuma transit. Ibu-ibu akan fokus ke destinasi berikutnya. Saya akan ke Mekah nih. Saya di tempat transit di sana di bandara ngapain? Ya udah saya duduk aja. Saya menunggu perjalanan berikutnya. Begitu juga kita di dunia ini, kita duduk di sini, nikmati apa yang ada, lihat secukupnya, dan kita mempersiapkan apa atau di mana tempat yang kita akan hidup kekal abadi di sana. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia disibukkan dengan dunia, maka ia akan lupa kepada akhirat. Oleh karena itu, kita harus mensibukkan diri kita dengan akhirat sebelum kita disibukkan dengan dunia. Kalau kita menyibukkan diri dengan dunia, maka mau tidak mau akhirat itu akan hilang secara otomatis dari hadapan kita. Oleh karena itu, kita pindah orientasi kita dari dunia menuju ke akhirat. Ketahuilah bahwasanya dunia itu ibarat lautan, yang mana amal-amal soleh kita itu sebagai kapalnya.
Jadi kita mengarungi lautan, mengarungi dunia dengan memperbanyak persiapan di atas kapal kita, yaitu dengan amal-amal soleh menuju ke tempat atau destinasi berikutnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya untuk mendapatkan predikat qurrata a'yun adalah mendahulukan suami di atas orang lain. Ketika pendapat ibu-ibu sekalian berbeda dengan pendapat mertua atau orang tua ibu-ibu sekalian, maka dahulukanlah pendapat suami. Misalnya, suami ingin ibu-ibu tinggal di suatu kota, sedangkan orang tua ibu-ibu sekalian inginnya ibu-ibu tetap bersama mereka. Ini kamu kan anakku satu-satunya, kamu kenapa ikuti suami? Kamu gak kesian sama ibu? Kamu gak kesian sama bapak? Ketika dua pendapat tersebut berbeda, maka pendapat mana yang harus didahulukan? Yaitu pendapat suami. Pendapat suami yang harus didahulukan karena memang ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau bisa atau kalau misalnya aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku perintahkan para wanita untuk bersujud kepada suami-suaminya. Memang karena perintah sujud itu tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah tidak memerintahkan hal tersebut. Namun andai kata diperbolehkan, maka Rasulullah akan menyuruh ibu-ibu sekalian untuk sujud kepada suami-suaminya. Kenapa hal itu terjadi? Saking besarnya kehormatan dan wibawa suami yang harus kita hormati. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat antara dua orang dan lain sebagainya, antara ibu-ibu misalnya, suaminya bilang insya Allah anak kita masukin ke pesantren. Terus ibu-ibu bilang enggak, saya nggak mau pisah jauh-jauh sama saya, sekolahin aja di sini di Bali ada SMA bagus dan lain sebagainya. Ketika dua hal itu berbeda, maka ibu-ibu boleh ngasih masukan. Namun ketika tidak terjadi titik sepakat di antara keduanya, maka kedepankanlah pendapat suami ibu-ibu sekalian agar ibu-ibu mendapatkan predikat qurrata a'yun atau mendapatkan predikat orang-orang yang menyejukkan mata dan menyejukkan hati suami. Kemudian di antara berikutnya ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih sering mungkin beredar di antara kita, yaitu mengenai hubungan di dalam kamar. Mengenai hubungan di dalam kamar ini adalah hal yang sangat penting bagi laki-laki, yang mungkin dianggap hal yang biasa bagi ibu-ibu. Ah gitu aja kok dipikir dan lain sebagainya. Bahkan ini adalah termasuk hal yang paling penting bagi para suami-suami. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita agar segera menyahut ketika ibu-ibu sekalian diajak untuk ke kamar oleh suami-suaminya. Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya andai kata ibu-ibu sudah siap, kata Rasulullah SAW, sudah siap di atas onta ingin bersafar, kemudian dipanggil oleh suaminya masuk dulu ke kamar, maka kita harus turun. Udah siap nih semua barang-barang ini itu dan lain sebagainya, sudah siap-siap, maka turun dan kembalilah ke kamar kalau itu dipanggil oleh suaminya. Bahkan dalam riwayat lainnya, walaupun ibu-ibu di tanur itu ibu-ibu sedang memanggang roti atau sedang memasak roti, ulama menjelaskan bahwasanya ketika roti itu gosong dan mubadzir, itu lebih ringan dibandingkan dengan hasrat suami yang tidak tertunaikan. Mungkin kan bagi ibu-ibu, ya bentar nih, masih masak nih, ntar lagi 5 menit ya, kelar, masih ini nih dan lain sebagainya. Itu bisa ditinggal karena memang hasrat suami itu tidak bisa ditunda, dan itu perlu ibu-ibu sekalian ketahui, dan itu merupakan salah satu hal yang paling penting. Kemudian di antara poin-poin dan poin terakhir, yaitu ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak membantah perintah suami selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, kita tidak patut taat kepada makhluk yang mana ketaatan tersebut menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sifatnya atau hukumnya adalah wajib kita mentaati perintah suami.
Kemudian juga misalnya ibu-ibu semua ingin keluar rumah, maka izinlah kepada suami, karena suami akan merasa sangat senang sekali, suami akan merasa dihargai sekali. Ibu-ibu juga semua sudah punya kuota internet dan lain sebagainya. Misalnya suaminya jauh, ingin keluar rumah, ingin keluar bersama teman-temannya, izinlah, tinggal buka WA atau telepon, suamiku aku izin ya mau keluar. Walaupun hal itu adalah hal sepele yang suami saya paling izinin kalau saya tulis, kalau saya izin paling izinin, udah nggak usah lah, orang itu hal yang biasa. Tapi ketika hal itu ibu-ibu sekalian lakukan, maka ada sebuah kebahagiaan yang sangat besar sekali, karena suami ini merasa dianggap dan merasa diorangkan. Dalam artian, oh saya ini betul-betul suami yang dimintai izin oleh istri-istri. Itu diantara beberapa hal ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya yaitu memperbaiki akhlak, membaguskan akhlak. Ada seseorang yang pernah ketemu dengan kita dan ia bercerita tentang perihalnya. Wahai Ustadz, saya pernah mempunyai istri yang lebih cantik, jauh lebih cantik dari istri saya yang sekarang. Dan ia menjelaskan bahwasanya saya dapat istri yang cantik itu saya bahagia, tapi saya tidak lebih bahagia dari istri saya yang sekarang ini. Yang lama itu sudah saya ceraikan. Kenapa? Karena walaupun ia cantik, tapi ia tidak nurut. Ketika ia diperintah, ia membangkang. Ketika ia disuruh, ia tidak mau. Sedangkan yang sekarang, istri saya ini, yang cantiknya tidak secantik yang pertama, tapi saya jauh lebih bahagia, karena ketika saya perintahkan, ia nurut. Ketika saya minta sesuatu, ia mau melaksanakan. Jadi ketahuilah ibu-ibu sekalian, bahwasanya bukan 100% yang dicari oleh laki-laki adalah kecantikan ibu-ibu saja, bukan 100%. Namun ketika ibu-ibu cantik parasnya ditambah dengan cantik akhlaknya, maka itu semua insya Allah sangat lengkap bagi suami dan sangat memberikan ketentraman bagi suami. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Segala kebenaran semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kesalahan semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala terlepas dari semua itu. Bismillah, Ustadz, mana yang harus lebih kita dahulukan, suami atau anak dalam urusan memenuhi kebutuhan primernya? Ada salah satu ibu yang bertanya, mana yang harus kita dahulukan antara suami dan anak? Tentu kita harus mendahulukan suami di atas anak, karena itu adalah kewajiban ibu-ibu sekalian. Bahkan ada orang yang lebih wajib ibu-ibu turuti dibandingkan anak, yaitu orang tua. Orang tua ibu-ibu berbanding dengan suami yang justru lebih didahulukan untuk ditaati, apalagi anak-anak. Dan tentu suami dalam beberapa hal pasti suami perhatian terhadap anak-anak, misalnya dalam hal makan dan lain sebagainya. Ibu-ibu nggak ada salahnya, siapkan dulu suami, kemudian baru siapkan anak. Siapkan dulu suami dalam segala hal lebih diutamakan dibandingkan dengan anak, kecuali dalam beberapa hal, misalnya anak sakit. Ada beberapa hal yang mana tidak bisa diundurkan, maka insya Allah pasti suami akan memahami hal tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita dalam memilih calon suami, setelah selektif dalam memilih berdasarkan agama dan akhlak, juga selektif dalam masalah fisik? Apakah dibenarkan? Jadi yang ditanya adalah, apakah kita kalau ibu-ibu kalau ingin menikah, setelah melihat agama istri, mereka melihat fisik, setelah melihat agama calon suami, mereka melihat fisik calon suami, apakah itu dibenarkan? Tentu itu dibenarkan. Jadi apabila ibu-ibu sekalian setelah melihat agamanya, kemudian ia melihat bahwasanya orang ini, ya Allah kok sangat jelek sekali. Misalnya saya menikah dengan mas ini, kayaknya saya nggak bakal pede hidup saya takutnya saya membangkang, saya takutnya durhaka, saya takutnya tidak bisa kuat karena suami saya ini misalnya terlalu jelek dan lain sebagainya, maka boleh ibu-ibu tidak memilih calon suami yang seperti ini. Tapi tentu yang perlu dilihat yang pertama adalah idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Andai kata ada yang datang kepada ibu-ibu yang mempunyai agama yang Masya Allah dan mempunyai akhlak yang Masya Allah, maka perintah Rasulullah SAW kepada bapak-bapaknya, fazawiju, maka nikahkanlah orang tersebut. Kalau itu tidak terjadi, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Jadi tidak salah untuk melihat paras calon suami, tapi itu bukan yang utama.
Assalamualaikum, semoga Allah mengampuni dosa Ustadz sekeluarga dan semua yang hadir di sini. Amin. Ustadz, Ustadz, saya baru mengenal kajian sunnah 5 tahun ini. Waktu anak SMA sudah dipondokkan pondok sunnah. Namun setelah kuliah sekarang susah diatur dan susah diberi nasihat. Sampai sebatas mana kita sebagai orang tua menasihatinya? Apakah kita berdosa kalau anak berbuat dosa walaupun sudah dinasihati? Kita doakan kepada ibu yang bertanya ini agar anaknya dijadikan anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua itu tidak pernah habis. Kita melahirkan anak kita, kita jaga, kita beri susu sampai umur 2 tahun. Kemudian kita rawat, dia mulai latihan jalan, kita jaga biar nggak jatuh. Dia mulai latihan naik-naik, tetap kita jaga. Dia mulai berangkat ke sekolah, kita antar, kita jemput. Apabila ada yang menjahati di sekolah, kita yang ikut membela dan lain sebagainya. Ketika ia sudah selesai dari SD, misalnya kita carikan pondok pesantren yang bagus, yang sesuai dengan sunnah. Karena itu adalah mempersiapkan investasi kita untuk akhirat. Kemudian ketika dia sudah besar, kita pilihkan calon istri yang soleh, atau kita pilihkan calon istri yang soleha, calon suami yang soleh. Jadi kita merawat anak itu tidak ada habisnya. Walaupun ia sampai punya anak lagi, tetap kita masih merawat anak tersebut. Dan bagaimana andai kata anak itu membangkang dan sudah kita nasihati, insya Allah ibu-ibu sudah tidak dosa. Namun kewajiban nasihati tidak gugur. Kewajiban nasihati tidak gugur. Tentunya kita ingin anak kita itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Jadi ibu-ibu jangan berhenti memberikan nasihat walaupun anak tersebut susah diatur. Misalnya tidak bisa memberi nasihat langsung secara lisan ke lisan, maka ibu-ibu memberikan buku, misalnya dia suka membaca, atau ibu-ibu memberikan dia Al-Quran terjemah, coba dibaca dan lain sebagainya. Banyak cara untuk hal tersebut. Namun ibu-ibu tetap tidak dituntut bagaimana agar anak ini bisa berubah. Karena apa ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu istri Nabi ada yang masuk neraka, yaitu Nabi Lut. Anak Nabi ada yang masuk neraka, yaitu Nabi Nuh. Dan masih banyak keluarga-keluarga Nabi, paman Nabi, dan keluarga-keluarga Nabi yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya tempatnya bukan di surga. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang engkau cintai, tapi Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah. Jadi anak ibu misalnya nakal, ibu tetap wajib untuk menasihati, namun ibu jangan pernah lupakan untuk mendoakan anak tersebut. Ada suatu hal yang bisa kita lalui dengan nasihat, tapi tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan doa, yang mana kekuatan doa itu mampu membuka pintu langit dan Allah Subhanahu wa taala mampu mengijabahi. Selalu doakan dalam setiap sujud ibu-ibu sekalian, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau doa-doa lainnya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana cara kita bersedekah mukena di masjid diniatkan untuk orang tua yang meninggal? Kita kasihkan di pengurus apa cukup di dalam hati kita saja? Cukup di dalam hati. Ibu-ibu misalnya punya mukena 5, ditaruh di mobil. Setiap ibu pergi ke sebuah masjid, lagi ada kajian atau apa, mukena baru ini, ibu langsung taruh di sana. Diniatkan cukup di dalam hati. Nggak perlu diniatkan, ini saya niatkan kepada pengurus masjid untuk begini, cukup ditinggal saja. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah yang hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kiri kita kalau bisa tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan kita. Oleh karena itu cukup taruh di masjid, pergi lagi ke masjid lainnya, mukena tinggal 9, taruh lagi 1. Pergi lagi ke masjid lainnya, taruh, dan seterusnya. Bersedekah sekarang banyak ya, bukan cuma mukena, misalnya sandal untuk wudu dan lain sebagainya. Banyak hal untuk kita sedekahkan. Apa perbedaan antara biiznillah dengan insyaallah? Kapan waktu atau saat kita menggunakan dua kalimat tersebut? Kalau dalam bahasa Arab, biiznillah artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki. Sama saja. Kalau di sana di Mekah, di Madinah, nanti kita ketemu ya biiznillah.
ya insya Allah istilahnya sama, nggak ada perbedaan sama sekali dalam penggunaan dua kalimat tersebut. Dan dua kalimat tersebut sama dalam arti. Bismillah, bagaimanakah cara memakai cadar yang benar, Ustadz? Waduh. Kalau cara memakai cadar yang benar, pasti tentunya saya nggak tahu ya bagaimana cara memakai cadar yang benar. Yang jelas kita memakai cadar bukan berarti ada orang yang sebelum bercadar sama setelah bercadar jauh lebih menggoda setelah ia bercadar. Setelah ia bercadar, parfumnya ini itu dan lain sebagainya, terus pakai cilak, matanya dihias dan lain sebagainya, itu adalah hal atau cara yang salah. Namun andai kata ibu-ibu berhias dan lain sebagainya hanya untuk dalam seperti pengajian ini, pengajian ibu-ibu, terus ibu-ibu berhias, ibu-ibu ketika sudah sampai di sini, di antara ibu-ibu sekalian, baru ibu-ibu menggunakan parfum agar tidak terlihat bau oleh teman-temannya, yang mana parfum itu yang soft, yang tidak keras baunya, yang mana ketika mungkin 1 jam, 1 jam setengah kita pengajian, keluar sudah tidak ada baunya lagi, maka itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak membikin laki-laki tergoda. Apabila ibu datang ke sini pakai mobil, misalnya nyetir sendiri, dan dari semenjak keluar rumah sampai masuk ke tempat pengajian ini tidak ketemu laki, maka nggak ada masalah ibu-ibu berhias, menggunakan cadar. Namun kalau yang ditanya adalah bagaimana cara menggunakan cadar, cara pakai dan lain sebagainya, maka mungkin bisa dilihat mungkin ya di video-video yang ada di YouTube. Bismillah, kenapa Islam melarang muslimah sering ziarah kubur? Yang kedua, apakah wanita haid boleh melakukan ziarah kubur? Dan bagaimanakah ziarah kubur yang sesuai dengan syariat dan sunnah? Rasulullah SAW menjelaskan la'anallahu zairatil kubur, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Perlu diketahui ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu ziarah kubur itu memang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu saya melarang kalian semua untuk berziarah kubur, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan berziarah kubur itu orang-orang ngambil berkat, ngambil tanah, dijadikan jimat, dan meminta kepada orang-orang yang ada di dalam kuburan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang ada di dalam kubur itu lebih membutuhkan doa kita dibandingkan dengan kita meminta doa kepada dia. Kalau kita meminta doa kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, maka ia tidak dapat mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Andai kata ia bisa mendengar doa kita, mastajabu lakum, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa kita tersebut. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkannya ziarah kubur itu adalah dengan 2 syarat. Seperti yang dengan 2 keutamaan atau dengan 2 tujuan kenapa diperbolehkannya. Yang pertama tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena dengan berziarah kubur itu dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Kita terlalu sibuk sama dunia, suatu hari kita pergi, kita berziarah kubur, dan kita lihat bahwasanya di depan mata saya ini cuma tanah saja, dan di dalam itu ada orang yang kita cintai yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang mana sangat membutuhkan amal-amal soleh ketika berada di dunia. Dan saya sebelum menjadi orang seperti mereka, saya masih punya kesempatan karena masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tujuannya, yaitu untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Dan yang kedua, tujuan kita menziarahi kubur adalah untuk mendoakan orang yang meninggal dunia, meminta doa kepada mereka. Orang tua kita yang sudah meninggal kita ziarahi, kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita doakan dengan bahasa Indonesia kalau kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab. Jadi tujuan dari ziarah kubur itu adalah 2. Yang pertama untuk mengingatkan kita kepada akhirat, yang kedua adalah untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Assalamualaikum, Ustadz, manakah yang lebih utama, wanita yang berilmu atau wanita yang cantik sedap dipandang mata? Berat nih pertanyaannya. Manakah yang lebih utama, wanita yang berilmu atau wanita yang cantik sedap dipandang mata? Insya Allah bagi laki-laki yang lebih utama, atau di sebelah saya ada 6 orang mungkin laki-laki, insya Allah pada setuju semua. Yang lebih utama yaitu wanita yang cantik sedap dipandang mata. Wanita berilmu, ketika kita masuk ini, masya Allah, misalnya sering ikut kajian, hafal Quran, ketika kita masuk rumah, dia selalu pakaiannya nggak benar, bau ini itu, bau bawang dan lain sebagainya. Dan ketika satu lagi kajian, ya bolehlah, jarang-jarang dan lain sebagainya. Tapi setiap kita masuk rumah, udah pakai parfum, cantik, pakai baju yang seksi dan lain sebagainya di hadapan suaminya. Insya Allah pasti yang kedua yang dipilih oleh para laki-laki. Kemudian, bismillah Ustadz, satu, bagaimana hukumnya bila suami sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya lahir batin? Apakah saya sebagai istri berhak meminta cerai darinya? Jazakallah khair. Jazakillah khair. Hukum bila mana suami sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya lahir batin, apakah boleh ia meminta cerai? Kalau boleh atau tidaknya, maka hal itu dibolehkan. Hal itu dibolehkan, meminta cerai dengan syarat ibu-ibu kalau bisa sudah menempuh beberapa jalur. Yang pertama, apakah ibu-ibu sudah tidak bisa lagi menerima misalnya kebaikan dari dia? Apabila sudah tidak bisa lagi menerima kebaikan dari dia, maka ibu-ibu boleh meminta cerai dengan syarat ibu-ibu mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami ibu-ibu sekalian. Jadi maharnya itu apa? Dikembalikan, namun dengan syarat ibu-ibu tidak akan bisa kembali lagi ke suami tersebut andai kata ibu-ibu sudah meminta cerai. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah bersedekah ke orang non-muslim juga mendapatkan pahala sama seperti halnya sedekah kepada sesama muslim? 2, bagaimana jika menyedekahkan uang ataupun makanan diniatkan untuk ayah angkat yang sudah meninggal karena ayah angkat tidak mempunyai anak? Yang pertama, apakah sedekah ke orang non-muslim juga mendapatkan pahala sama seperti halnya sedekah kepada sesama muslim? Perlu diketahui ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu perlu menimbang maslahatnya. Perlu menimbang maslahatnya. Misalnya ini orang udah tanya-tanya sama ibu-ibu, oh jadi di Islam itu seperti ini ya, oh indah ya Islam itu, ternyata menyuruh kita untuk berhijab, menyuruh kita untuk dan lain sebagainya. Ketika ada seseorang yang seperti itu dan ibu-ibu memberikan dia sedekah dengan tujuan siapa tahu ia dengan seringnya diberi sedekah maka ia masuk Islam atau dia cinta dan lebih suka kepada Islam, maka itu tidak mengapa hukumnya. Dan ketika maslahat itu tidak sebanyak ketika kita bersedekah kepada orang muslim, justru kita harus mendahulukan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang seagama atau saudara-saudara kita sesama muslim, karena dengan itu lebih meringankan beban-beban mereka semua sesama muslim. Namun tidak ada masalahnya ketika kita bersedekah kepada non-muslim dengan kita menginginkan bahwasanya dengan kita sering bersedekah maka ia lebih cinta kepada Islam dan lebih menyukai agama Islam, dan suatu saat siapa tahu ia bisa masuk ke dalam agama Islam. Dan yang kedua, bagaimana jika menyedekahkan uang ataupun makanan diniatkan untuk ayah angkat yang sudah meninggal karena ayah angkat tidak mempunyai anak? Insya Allah tidak apa-apa, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luas sekali. Kita sedekahkan, kita niatkan untuk siapapun sedekah itu, insya Allah itu akan nyampe. Namun tentunya yang lebih utama lagi adalah niat untuk bersedekah kepada kedua orang tua. Misalnya orang tua kita sudah tidak ada, namun kita sedekahkan untuk atas nama orang tua, itu jauh lebih utama dan lebih afdol. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.